Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru gokil kita, senang sekali keluarga SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji di awal tahun 2024 dapat sholat duha berjamaah bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Sulpakar MM. Pertama, harus taat melaksanakan ibadah. Agama apapun, Islam harus taat beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah, rajin membaca Al-Quran. Ini kita dengan Allah. Kalau mau sukses dan ibadah lainnya, berbuat baik kepada semua. Kemudian yang kedua, kita harus hormat kepada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Adalah orang yang melahirkan dan yang membesarkan kita adalah ayah dan ibu kita. Siapa lagi orang tua kita? Adalah orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Siapa itu? Guru kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang selalu mengajak kepada kita. Kita harus hormat kepada mereka. Artinya orang yang lebih tua dari kita harus hormati dan patuhi ketika itu mengajak ke arah yang lebih baik, mengajak beribadah. Itu harus kita lakukan. Jadi taat kepada Allah, patuh hormat kepada orang tua kita, orang yang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, guru-guru yang mendidik kita, saudara-saudara kita, paman-paman kita, lingkungan kita yang memberi contoh tauladan yang mengajak kebaikan kepada kita, dan semua unsur yang lebih tua dari kita harus hormati. Itu kalau kita mau. Ketiga apa? Tekun. Kalau dia seorang pelajar harus tekun belajar. Kalau dia sebagai seorang petani dia harus tekun bertani. Kalau dia harus berdagang dia tekun sebagai pedagang. Jadi tekun, rajin dan tekun belajar adalah bagian anak. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau mendapatkan ilmu. Kalau tidak punya ilmu akan gagal. Tidak mungkin anak-anak akan menjadi orang yang sukses. Jadi harus tekun belajar. Sampai di sekolah, setelah kita mampu mengaji kita laksanakan sholat, mengaji Al-Quran atau kegiatan lain, kita ikuti semua proses pembelajaran. Maka harus tepat waktu. Apalagi setelah betul disiplin, harus punya aturan hidup ini. Kita bangun sebelum subuh, kita laksanakan sholat subuh. Upayakan untuk berjamaah bagi laki-laki, semua sholat masjid atau jamaah yang orang tua. Yang perempuan silakan menyesuaikan sholat selagi tidak salah. Setelah kita sholat subuh, 1 ayat, 2 ayat dan seterusnya kita membaca Al-Quran. Mau di ayat pendek, mau di ayat panjang, sebelum setelah sholat subuh sebelum matahari terbit kita baca ayat suci Al-Quran. Setelah kita membaca ayat suci Al-Quran baru kita persiapan. Yang semalam sudah kita persiapan untuk berangkat sekolah, sekarang kita bertobat. Kalau kita taat setiap hari kita taat ini nggak ada yang terlambat. Harus punya disiplin. Kalau tidak punya disiplin, tidak bisa maju. Lihat Jepang. Negara Jepang punya tingkat disiplin yang tinggi, cepat mereka maju. Tidak ada ngobrol di sana sini, ngobrol di warung, ngobrol di kafe, nggak ada. Kita mau mencari kehidupan yang paling santai, nggak ada. Jalannya pun cepat. Kita jalan cepat maju. Keluarganya nggak ada, sejahtera semua. Karena punya disiplin. Kalau kita tidak, mau ke kebun, kopinya 3 jam dulu, baru berangkat ke kebun. Banyak ngopi daripada kerjanya setengah jam, pulang makannya ngobrol yang lama. Ini tidak punya disiplin. Dan tegakkan disiplin. Saya ceritakan, begitu selesai pukul berapa yang sudah tetap kalau sholat wajib, sapam, awasi belakang. Setelah sholat harus sapam. Ada yang terlambat bukan wajib. Bagi siswa diproses. Bagi guru silakan menyesuaikan. Tapi kepala sekolah pun kalau sudah tidak hadir wajib. Ibu-ibu. Jadi kita konsisten dalam menegakkan disiplin. Itu belajar, sebelum belajar disiplin. Kemudian apa? Kalau mau sukses, peduli terhadap lingkungan kita. Kalau kita hidup di pendidikan, ya peduli terhadap sekolah. Peduli terhadap guru kita, peduli antara teman-teman kita. Punya jiwa sosialisasi. Kita punya teman. Teman ini menentukan kita. Paling tidak doanya seperti yang Bapak Guru lakukan, mendoakan kita semua dan mendoakan diri sendiri. Ini penting. Kepedulian terhadap sesama ini. Kemudian anak-anak sekalian punya karakter. Apa karakter itu? Kepribadian yang baik. Yang
cara berkelakuan itu harus kita miliki. Kalau kita sudah punya karakter yang baik, dimanapun kita bisa diterima. Sudah kita dengan Tuhan, sudah hormat dengan yang orang tua kita dan orang yang keluarga, sudah kita punya ilmu, rajin belajar, sudah kita peduli terhadap orang, kemudian kita punya karakter yang baik. Semua insya Allah menerima kita. Kita sekolah cepat diterima, kita bekerja cepat diterima, dimanapun kita berada, kita diterima. Tetapi kalau kita menunjukkan akhlak yang tidak baik, tidak ada tata krama, sopan santun, tidak ada budaya, ini Anda akan ditolak dimanapun Anda berada. Ini terakhir, bekali masa depan anak-anak dengan ilmu yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, karena ini ilmu kilat yang menjadi penopang untuk menjadi masa depan kalian yang baik. Kalau kalian bodoh, Anda tidak mau jadi petani yang bodoh, ya tidak sukses. Mau pedagang yang bodoh, tidak sukses. Karyawan yang bodoh, tidak sukses. Polisi yang bodoh, tambah parah. Tentara yang bodoh, tambah kacau. Jadi kita harus punya ilmu yang seluas-luasnya. Caranya tadi, tekun, belajar. Saya rasa itulah anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak selalu berdoa, semoga semua anak-anak menjadi orang yang sukses. Amin. Bapak berdoa, semoga anak-anak selalu mempunyai integritas, kemandirian, kemampuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sekarang, untuk meraih semua yang Bapak sampaikan, jangan menikah ini. Jangan cepat-cepat menikah. Ya. Ada yang mau nikah? Cepat. Jadi berdiri, nanti Bapak yang nikahin kalau udah yang cepat. Ada? Hebat. Ya. Jangan cepat-cepat, bekali dulu diri kalian. Mampu, mapan, harus apalagi laki-laki harus berada di dunia. Kalau kau sekarang, siapa mau ngasih makan? Ya kan? Anda bodoh, dia bodoh. Bodoh-bodoh ketemu, jadi dapat rumah tangga. Itu. Jadi bekali dulu di kuliah, bekerja, apa dewasa dulu pikiran, matang dulu siapa, baru menikah. Jangan, caranya sekarang berteman aja dengan laki-laki, jangan pergi berdua-duaan. Ada yang suka berdua terus? Dari pagi sore? Jangan ya? Itu ya, suka berdua terus? Enggak. Ada masalah di sini? Ada ya? Tapi nggak apa-apa. Tapi ada yang tidak, ada aturan. Jangan berdua-duaan, apalagi ke taman hati, biar malam hari. Atau ke Wiralaga, sungai sendiri, tidak boleh. Kalau berduaan ada setan yang mempengaruhi kita. Ajakan setan itu celaka semua, tidak ada yang baik. Jadi jangan berdua-duaan, oke? Oke. Belajar. Terima kasih sekali lagi Bapak perkenalkan diri. Sekali saya penjabat bupati Sugi. Kenapa penjabat bupati? Karena bupati pendidikan tidak ada. Habis masa jabatan. Nanti pemilihan pada tanggal 14 Februari. Yang sudah punya hak pilih datang. Silakan bebas anak-anak semua. Kemudian saya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kampung yang bertanggung jawab keberhasilan anak-anak semua. Maka yang ngobrol saya taruh di depan karena saya tahu jawab. Bukan saya marah, tanggung jawab. Kalau dia gagal, dia berhasil tanggung jawab saya. Saya berdosa, jadi saya berikan semacam ilmu, semacam tanggung jawab. Oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu untuk Bapak Kepala Dinas, kita Bapak Pendidikan.